Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Salsabila dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Wijaya Husada Bogor. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian perawat. Definisi kepribadian. Kepribadian atau personality berasal dari kata personer yang berarti topeng. Hal ini lambat laun berubah jadi istilah tentang gambaran sosial atau peran tertentu pada diri individu. Teori perkembangan kepribadian. Pertama, masa bayi atau infansi ditandai adanya kecenderungan trust-mistrust. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing tidak akan dipercayainya. Kedua, masa kanak-kanak awal atau early childhood ditandai adanya kecenderungan autonomi shame-doubt. Ketiga, masa prasekolah ditandai adanya kecenderungan initiative quitty. Keempat, masa sekolah atau school age ditandai adanya kecenderungan industri inferiority. Kelima, masa remaja ditandai adanya kecenderungan identity and confusion. Keenam, masa dewasa awal ditandai adanya kecenderungan intimacy isolation. Ketujuh, masa dewasa ditandai adanya kecenderungan generativity stagnation. Kedelapan, masa hari tua ditandai adanya kecenderungan ego integrity despair. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama, ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli, merupakan aspek biologi kepribadian dan berkaitan dengan aspek jasmaniah. Kedua, ego. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia nyata. Yang ketiga, superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Tipologi kepribadian. Tipologi adalah usaha untuk menggambarkan kepribadian manusia dengan melakukan kategorisasi dan penyederhanaan terhadap berbagai kemungkinan kombinasi kepribadian. Teori tipologi kepribadian menurut Hippocrates Galenus. Yang pertama, tipe kepribadian koleris adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup penuh semangat, keras, hatinya mudah terbakar, daya juang besar, optimis, garang, mudah marah, pengatur, penguasa, pendendam, dan serius. Kedua, tipe kepribadian melankolis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti mudah kecewa, daya juang kecil, muram, pesimistis, penakut, dan kaku. Yang ketiga, tipe kepribadian pragmatis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai, dan sabar. Keempat, tipe kepribadian sanguitis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup mudah berganti kawan, ramah, mudah bergaul, lincah, periang, murah senyum, dan tidak mudah putus asa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, biologis atau heredity. Aspek biologis memengaruhi kehidupan manusia dan setiap manusia mempunyai kondisi biologis yang unik, berbeda dari orang lain, bahkan anak kembar sekalipun. Yang kedua, lingkungan alam atau natural environment. Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alam. Yang ketiga, sosial atau social heritage atau kebudayaan. Kita tahu bahwa antara manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Yang keempat, pengalaman kelompok manusia atau group experiences. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Kelompok manusia
sadar atau tidak, telah memengaruhi anggota-anggotanya. Kelima, pengalaman unik atau unique experience. Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Kalaupun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula. Ciri kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Yang pertama, keadaan fisik dan kesehatan. Pekerjaan perawat penuh dinamika, sehingga kondisi badan harus baik, sehat, dan mempunyai energi yang banyak. Kedua, penampilan menarik. Hal ini mengambil peranan dalam mengubah suasana hati pasien yang sedang sedih, tetapi harus diingat penampilan menarik bukan berarti harus bermake up atau dandan berlebihan. Ketiga, kejujuran. Sifat ini penting dimiliki karena setiap orang termasuk pasien dan keluarganya ingin kepastian akan sikap jujur orang lain terhadapnya. Keempat, keriangan. Seorang perawat sebaiknya dapat menghadapi situasi yang penuh kesulitan dan kekecewaan dan tidak terlihat oleh orang lain. Kelima, berjiwa sportif. Dalam arti, mau mengakui kekurangan diri sendiri, jujur, dan tetap berusaha memperbaiki kekurangan dan dapat mengikuti teknik perawatan yang ternyata lebih efektif. Keenam, rendah hati. Seorang perawat harus menyadari kekuatan dan batas-batas kemampuannya dan yakin keberhasilannya dalam batas kemampuan tersebut. Yang ketujuh, murah hati, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pertolongan dan bantuan nyata. Tapi, harus diingat, jangan sampai pasien memanfaatkan perawat dengan minta bantuan atau pertolongan yang berlebihan, atau menjadi ketergantungan kepada perawat. 8. Ramah, simpati, dan kerjasama. Ketiga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk keberhasilan dan kebahagiaan hidup sebagai individu dan makhluk sosial yang senantiasa bekerja sama dengan sikap kooperatif disertai kejujuran. 9. Dapat dipercaya. Perawat harus percaya diri, dapat dipercaya ketulusan hatinya, jujur, dan memiliki itikat baik dalam memberikan pertolongan dan bantuan melalui asuhan keperawatan. 10. Loyalitas. Perawat harus mampu menunjukkan loyalitas terhadap pimpinan atau rekan kerja agar memperlancar pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 11. Sikap sopan dan santun. Ini merupakan cerminan bahwa perawat mengetahui etika dan etiket pergaulan, serta memahami nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. 12. Pandai bergaul. Seseorang akan disenangi orang lain apabila orang tersebut pandai bercerita, bisa berkomunikasi dengan baik, serta memiliki pengetahuan yang luas. 13. Rasa humor. Setiap orang perlu memiliki rasa humor, kesanggupan untuk mengenal suatu situasi yang lucu dan kesanggupan menyenangkan diri sendiri pada saat tertentu sehingga mampu mengurangi ketegangan dalam suatu situasi. 14. Pandai menimbang perasaan. Perawat dalam menyampaikan suatu pernyataannya terhadap pasien harus memiliki sikap ini supaya tidak menambah beban pikiran pasien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.